Hai semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi baru dari mata kuliah Botani Umum tentang batang. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelica Apriliana Winono dengan NIM 2004060033 dari kelas Agroteknologi 1, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pada hari ini saya akan menjelaskan tentang batang. Tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian batang. Jadi, batang merupakan bagian tumbuhan yang amat sangat penting. Batang ini diumpamakan sebagai sumbu pada tumbuhan. Umumnya berdiri di atas tanah dan dia tumbuh menuju sinar matahari. Batang juga memiliki sifat-sifat yang khusus. Di antaranya, dia bersifat actinomorph, di mana dapat dibagi menjadi dua bagian yang setangkup di sejumlah bidang. Lalu terdiri atas ruas-ruas yang dibatasi oleh buku-buku atau hal ini nodus, lalu tumbuh menuju arah matahari. Selain itu, pertumbuhannya tidak terbatas, mengadakan percabangan, dan terakhir umumnya tidak berwarna hijau. Selain memiliki sifat-sifat, batang juga memiliki fungsi, dan fungsinya itu ada beberapa. Di antaranya, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, dalam hal ini daun, bunga, dan buah. Lalu, dengan percabangannya, itu dapat memperluas bidang asimilasi. Lalu berikutnya, batang menjadi jalan transport air dan zat mineral, serta fotosintat. Lalu, dia menjadi tempat penimbun zat makanan cadangan, dalam hal ini fotosintat. Di sini, batang tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan tidak jelas batang, dan yang kedua, tumbuhan jelas batang. Perbedaan antara tumbuhan tidak jelas batang dan jelas batang itu terletak pada batang itu sendiri, di mana untuk tumbuhan yang tidak jelas batang, itu batangnya amat sangat pendek, sehingga semua daun tersusun dari roset akar. Contohnya itu lobak, kol, sawi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tumbuhan yang jelas batangnya, itu batangnya sangat panjang dan terlihat jelas. Untuk menambah wawasan teman-teman sekalian terkait dengan tumbuhan jelas batang dan tidak jelas batang, di sini saya memilih salah satu sampel tumbuhan sebagai bahan identifikasi. Apakah sampel yang saya punya ini termasuk ke dalam contoh tumbuhan tidak jelas batang atau yang jelas batang? Nah, di sini saya memilih kol sebagai bahan identifikasi, di mana kita melihat bahwa kol ini memiliki batang, hanya batangnya sangatlah pendek. Bisa dilihat batangnya hanya ini, dan daunnya itu saling membungkus antara satu dengan yang lainnya. Nah, tadi kita semua sudah mengetahui bahwa perbedaan antara tumbuhan yang jelas batang dengan tidak jelas batang itu hanya terletak pada batangnya. Apabila batangnya sangat pendek, itu termasuk pada tumbuhan tidak jelas batang. Sedangkan kalau batang yang panjang dan terlihat jelas, itu dikategorikan sebagai tumbuhan yang jelas batang. Nah, oleh karena itu, sampel kol ini itu menjadi bagian dari tumbuhan batang tidak jelas. Selanjutnya, tumbuhan dengan jelas batang itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama Herbaceus, yang kedua Lignosus, yang ketiga Kalmus, dan yang terakhir adalah Calamus. Untuk lebih jelasnya, di sini saya memiliki 4 sampel tumbuhan yang berbeda, di mana 4 sampel ini saya ambil berdasarkan jenis-jenis dari tumbuhan yang jelas batangnya. Di sini saya memiliki salah satu sampel dari tumbuhan bayam. Nah, tumbuhan bayam ini sendiri termasuk dalam jenis batang Herbaceus, di mana batang yang basah umumnya berbentuk bulat dengan ciri warna batang berwarna hijau, tekstur batang basah dan termasuk pada planta kaulis. Batang bayam memiliki ruas dan buku walaupun tidak terlihat jelas.
dan arah tumbuhnya itu tegak lurus. Lalu dari jenis Lignosus, saya mengambil batang mangga, di mana batang tumbuhan ini berkayu, berbentuk bulat, permukaan batang kasar beralur, sifat permukaan batang memperlihatkan berkas daun, arah tumbuh batang tegak lurus atau teretus, serta percabangan yang monopodial. Lalu jenis batang selanjutnya itu dari Kalmus atau batang berumput. Cirinya batangnya tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang nyata, dan seringkali berongga. Misalnya pada batang padi. Bisa kita lihat di sini, batang padi itu memiliki ruas-ruas yang nyata dan juga ruasnya itu lebih panjang. Dan juga arah tumbuh dari padi ini itu ke atas atau erectus. Untuk jenis batang yang terakhir itu berasal dari Kalmus atau batang mendong. Dia mirip seperti Kalmus, hanya saja perbedaannya itu terdapat pada untuk batang mendong dia itu ruas-ruasnya lebih panjang. Itu misalnya rumput teki yang ini, bisa dilihat bahwa batangnya itu lebih panjang dan tentunya ruas-ruasnya juga panjang. Arah tumbuhnya ke atas atau erectus. Setelah mengetahui tumbuhan berdasarkan jenis-jenis batang, selanjutnya saya memiliki salah satu sampel tumbuhan lagi, dan di sini itu berdasarkan alat khusus berpegang penunjang. Di sini saya memilih salah satu sampel tumbuhan dari jenis vanili, di mana alat khusus berpegang pada penunjangnya itu adalah akar pembelit. Akar dari tumbuhan vanili ini membelit pada tumbuhan yang lain sehingga bisa tumbuh ke atas. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan saya terkait batang beserta jenis-jenisnya. Semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya tampilkan pada video saya ini. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton.